Halo guys, gua Wawan dari Departemen HR. Umur gua 26 tahun. Keseharian gua selain di pabrik, gua juga sering gabut di kosan. Hehehe. Biasa gua kan anak kosan. Gua ini anak perantauan dan status gua single. Promosi aja dulu, siapa tahu ada yang mau sama gua. Hehehe. Selain di pabrik, gua juga suka bakar lemak di lapangan basket. Walaupun udah kurus kering kayak gini, hobi ya hobi. Kadang juga suka motoran tipis sambil berbagi pengalaman sama anak-anak di taman baca. Terinspirasi oleh Pak Vincent Rompis yang suka motoran. Oh iya, gue bakalan temenin lo pada di podcast ini bareng temen gue yang gak kalah keren dan cantik. Yuk ditengok dulu, kali cocok langsung bungkus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun, kenalin, gue Mira Mega Lestari, umur gue 23 tahun, dari Departemen Produksi. Rumah gue nggak jauh dari tempat kerja, kurang lebih 3 kilometer. Hobi gue makan, sampai orang ngejulukin gue body sedan muatan fuso. Beberapa tempat kuliner Lampung udah gue datengin. Jadi kapan kalian main ke Lampung? Gue siap nemenin jelajah kuliner Lampung. Oh iya, gue di podcast ini bakalan nemenin kalian semua bareng abang tampan yang sampai sekarang ngejomblo entah apa alasannya. Mau kenal kita lebih lanjut? Pantengin terus kita. Ra, Hai bang, mau mana? gue mau ke office tuh ke depan. Oh, mau ngapain? Ada urusan. Oh iya, lo tahu MTO nggak sih? Oh tahu, Apa coba? itu yang program podcast itu kan? Oh iya benar, lo tahu. Oh iya, ini gue mau ke depan. Hah? Lo mau ikut nggak? Mau? Boleh. Iya, biasa mau ngomongin MTO itu. Oke. Oke, ke depan ya. Gue ikut. Ya, coba cerita. Benar. Kalau nyokap gue sendiri memang orang Lampung ya. Tapi kalau iya, gue juga lahir dan besar di Lampung. Kalau bokap gue sendiri sih sebenarnya orang Makassar. Jadi perantauan, iya. Wow, Lampung, Makassar. Lampung kalau ngomong ya, suka teriak-teriak ya kan. Makassar, setahu gue juga gitu, Bugis ya. Iya, Bugis. Karena gue di Anyer, gue kebetulan orang Anyer, teman orang Serang, orang Seberang. Jadi orang-orang Anyer tuh banyak orang-orang Bugis. Nah, orang-orang Bugis ini yang gue tahu ya, nggak tahu ya kalau sebenarnya gimana karena gue juga bukan orang Bugis. Gue lihat-lihat kalau ngomong tuh suka kencang-kencang, gitu, suaranya keras lah. Iya, intonasinya memang Ya, nah gimana tuh? agak keras. Kalau di rumah sendiri sih ya biasa aja sih. Ah, Nggak mungkin juga jerit-jerit di rumah gitu kan. ya, Kita saling menghargai, saling menghormati perbedaan itu. Apalagi bokap gue kan jatuhnya pendatang ya. ya. Di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung gitu. Jadi mengikuti budaya dan kebiasaan orang Lampung. Berarti keluarga di rumah saling respect lah ya. Benar. Kira juga apa namanya udah setiap apa ya, setiap harinya dari kecil udah diajarin respect. Iya. Nah, ngomong-ngomong tentang respect. Nah, menurut kalian ya, apa sih pengertian respect itu? Coba dari Bro dulu deh, Ya. Bro Henry nih. Dari gue dulu nih. Kalau menurut gue respect itu sikatnya menghargai atau menghormati orang lain gitu kan. Tapi sekarang ini bisa juga diartikan sebagai rasa kepedulian kita terhadap seseorang. Dan juga respect itu adalah menunjukkan rasa kagum gitu terhadap sesuatu atau seseorang yang dipercaya punya nilai yang baik gitu. Jadi contoh umumnya gini, kalau misalnya kita melakukan kesalahan gitu, kita berani meminta maaf gitu. Itu respect gitu kan sekarang. Gitu. Oke. Dengan istilahnya kecil banget ya gitu ya. Mau kita respect itu kecil banget. Dengan kita mengakui kesalahan kita gitu kan, kita bisa dibilang respect. Apalagi kalau kita bener terus kita minta maaf aja udah respect Respectnya banget ya. Kalau kita respect apa? Respect bosku. Oke. Kalau lu Kalau menurut gue tadi, gue setuju sih sama yang disampaikan oleh Bro Henry. Tapi gue mau sedikit nambahin kalau respect itu menurut gue suatu bentuk penerimaan ya. Penerimaan dari atas
seseorang ataupun keadaan yang walaupun itu berbeda dari kita tetap menerima gitu. Oke. Ini udah masuk tentang pengertian respect ya. Iya. Kalau kan kita ada kita kerja nih, ada nggak sih contoh di pekerjaan atau kehidupan sehari-hari tentang respect ini? Ada dong pastinya. Apa tuh bro? Nah, misalnya yang di pekerjaan ya contohnya. Nah, kan gua di accounting, jadi ada berhubungan dengan pihak eksternal, contohnya itu supplier atau vendor, yaitu salah satu pemangku kepentingan atau stakeholder kan gitu. Nah, jadi contohnya gini, yang paling kecil itu pada saat ingin menghubungi gitu lewat HP atau nomor pribadi gitu kan. Biasanya kita langsung telepon. Nah, tapi alangkah lebih baiknya menurut gua kalau sebenarnya sebelum kita telepon, kita chat dulu. Oh, gitu. Ya, Hitam, memastikan gitu ya. hitam. Nah, Biar kita chat dulu gitu. Halo Pak, bisa dihubungi gitu, bisa ditelepon. Karena kita kan nggak tahu kondisi mereka itu apakah sedang di luar, mereka tidak bisa mengangkat telepon, apakah mereka sedang berkendara juga, kan berbahaya kan kalau misalnya angkat telepon gitu ya. Tapi gue juga nggak menyalahkan kalau sebenarnya kita mau langsung telepon pun itu nggak salah juga gitu. Gitu. Kalau lo menurut lo contohnya apa? Tadi kan Bro Hendry udah ngejelasin contoh dari pekerjaan ya. Kalau gue lebih ke sehari-hari mungkin ya. Kemarin kan kita umat muslim udah berpuasa selama 30 hari ya. Ya. Iya. Itu tuh di accounting ada bukan cuma umat muslim nih. Beragam. Iya, beragam. Ada Katolik, ada umat Kristen. Nah, mereka tuh selama 30 hari itu kalau makan siang, mereka masuk ke ruangan, tutup pintu. Kalau minum pun mereka lebih ke di bawah meja gitu. Kadang Ya. gua pun kalah gitu saat gua lagi nggak puasa gitu. Itu ya lagi libur. Itu luar biasa sih gua. Berarti mereka menghargai banget nih umat muslim yang berpuasa. Gitu ya. Jadi apa namanya, kadang-kadang ya, gue juga kan bukan cuma di pabrik ya, kita Iya. juga kan sama lah tukang nongkrong. Iya, benar. Gue itu ya kalau lagi nggak puasa kan gue merajin puasanya. Wah, yakin nih. Iya, Yakin. iya. Kalau gue puasa nih ya, kadang-kadang tuh mereka itu ya minum makan tuh. Lihat nih, Wan, minum nih gua nih. Nah, itu justru Itu gitu malah. malah yang berbeda lebih menghargai gitu ya. Itu Jadi contoh kecil, kita sadar kalau perbedaan itu justru menyatukan, Iya. bukan malah memecah belah. ya. Jadi kita harus saling respect ya. Iya, Memang benar. kadang-kadang mungkin teman-teman juga nggak kuat karena dia kerjanya lebih berat. Saling respect lah. Kalau lagi nggak puasa. Pilihan masing-masing gitu. Kita juga harus ini juga gitu kan, ngerti juga. Gitu. Nah, Nah, kalau dari pengalaman yang udah pernah dialami gitu di selama pekerjaan atau di kehidupan sehari-hari, apa yang pernah dialami tentang respect? Apa? benar. Sebelum dijawab, kayaknya suruh absen dulu ya. Kita belum ingetin ya? Belum, kita ingetin dulu ya. Oke. Yang udah join, jangan lupa absen ya. Nah, itu ada di kolom chat ya teman-teman ya. Benar. Teman-teman itu semuanya diisi absensinya. Nanti kalau misalnya nggak diisi, kita nggak tahu nih ada seberapa banyak sih ya kan. Terus kalau misalnya ada yang aktif, kita juga bingung ribetnya mau kita kasih apa gitu kan. Oke, lanjut lagi. Jangan terlalu sering diingetin lah masalah absennya diingetin. Oke, masalah apa tadi kita Pengalaman tadi ya. ya pengalaman. Iya. Gue mau sharing kalau pasti dalam pekerjaan itu pasti ada namanya bergesekan gitu ya ke orang lain. Apalagi gue sendiri sering berinteraksi gitu ke depan. Iya. Kenapa ya? Gua kan sering ditelepon. Terus pasti ada kalanya misalnya gue lagi hektik, terus mungkin dia juga di sana hektik, dia dikejar atasan, nanti dia ngejar gue, jadi kejar-kejaran gitu kayak Tom Jerry gitu ya. Itu pasti ada gesekannya, misalnya lagi telepon terus bicaranya mungkin agak tinggi. Nah kalau misalnya udah terjadi seperti itu, gue lebih ke konsultasi ke atasan gue sih. Karena beliau lebih senior, lebih banyak pengalamannya, mungkin lebih mengerti pekerjaan kami dan karakter kami masing-masing. Biasanya beliau memberikan saya masukan gitu. Dan di sini nih enaknya kita profesional ya. Misalnya lagi sebel saat itu, tapi pas ketemu pasti sorry ya kemarin gitu. Mungkin gue iya Mbak, sorry juga, gimana kemarin udah selesai gitu ya.
Iya, Ya. clear di situ, nggak berlanjut-lanjut, nggak berlarut-larut. Nanti tetap Bang Fira. Iya, kan sebelumnya Padahal sebelumnya habis agak gitu. Biasa, namanya kerja. apa meminta maaf ya tadi kan Iya. minta maaf sorry ya Mbak tadi gini-gini Iya, sorry ya Mas kita gini-gini tadi ya itu udah Mencerminkan Baiklah, ya. hargai, ya. Gitu. Gimana kalau dari lu sendiri gimana bro? Ada pengalaman? Ada dong pasti. Nah, jadi gini sis Bro Wan sama sis Fira nih. Jadi kan kalau gue itu kan di pekerjaannya itu berhubungan dengan departemen manufacturing, departemen produksi, departemen QC, PPIC, dan warehouse gitu kan. wow itu Lebih senior ya. kalau di Lampung kayaknya orang-orang warehouse gitu tuh orang-orang senior semua. Gimana nih? Mereka rata-rata lebih senior gitu kan secara usianya kan. Jadi kalau gue menanggapinya pada saat misalnya kita pada saat berhubungan dan interaksi gitu ya. Misalnya mereka berbicara gitu ya. Tentunya gue pasti mendengar terlebih dahulu gitu sampai mereka selesai berbicara gitu kan. Itu hal yang umum banget gitu kan. Sebenarnya nggak semua terhadap senior atau enggaknya gitu kan. Kita selalu mendengar pada saat ada yang berbicara gitu kan. Nah, pada momen garis speknya misalnya ya contohnya kayak yang Vira gitu ada selalu bergesekan gitu kan. Pada saat berinteraksi nadanya tinggi gitu ibaratnya kan. Nah, kalau dari gue sendiri gue lebih sabar menghadapi itu gitu kan. Sabar gitu ya. Sabar gitu kan. Gini, mungkin mereka itu kan punya alasan gitu ya. Kenapa mereka bisa sampai Iya. seperti itu nadanya? Apakah karena mereka siapa tahu punya masalah gitu kan? Yang gitu sih. Nah, kalau pernah nggak sih ya kan pengalaman tadi kan dengan yang lebih senior gitu kan. Nah, yang senior ini pernah nggak? Bukan pernah ya, maksudnya bentuk respect mereka ke Bro Henry sendiri gimana? Ya, apa kayak misalnya dengan Mas tolong Mas yang ini udah belum ya? Aku udah di kan pembayaran biasanya ya. Pembayaran udah belum? Apa tahu-tahu nelpon kan udah belum ini? Gitu. Apa gimana mereka? Ada dong. Jadi gini, mereka tetap respect ke kita karena gue udah duluan gitu. Respect ke mereka gitu kan. Oke. Jadi gue punya keyakinan bahwa apa yang Ditanam. kita tabur gitu ya, itu juga yang akan kita tuai. Iya, benar. Setuju banget. Dari pengertian sudah ya, Ah. contohnya juga sudah dalam pekerjaan maupun sehari-hariannya juga ya kan. Terus nih, kita masuk ke seberapa penting nih? Seberapa penting sih respect menurut kalian? Siapa dulu deh, bebas. Ya, sweet ya. Sweet, nih. Mungkin gue dulu ya. Oh, boleh. Gue jawab. Menurut gue respect itu sangat penting banget. Itu bukan sekadar Indofood core values ya. Oke. Tapi bisa diterapkan di kehidupan sehari-hari. Karena bayangin kalau kita di respect sama seseorang, itu pasti kita merasa didengar, merasa dihargai oleh seseorang. Itu meningkatkan kepedean kita nggak sih? Iya. Bayangin kalau kita nggak di-respect sama seseorang, pasti kita merasa berkecil hati, merasa nggak didengarkan, dihina bahkan kan. Itu masuknya udah membuli gitu ya. Dan itu bisa mempengaruhi seseorang. Bayangin kalau dia sebenarnya punya potensi yang sangat besar, tapi dia selalu merasa tidak di-respect, itu akan berpengaruh, dia akan takut untuk menyuarakan pendapatnya, dia akan takut berkembang. Dan mohon maaf apabila kami berempat ada salah-salah kata ya. Mungkin ada pantun? Oh, ada. Tentu. Gue punya pantun nih. Boleh. Naik kapal dari Bakauni. Cakep. Jangan lupa makan mie. Cakep. Selesai sudah podcast kami, di lain masa berdua lagi. Saya Mira Megalestari. Saya Nurul Mas Setiawan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Thank you semua. Goodbye. Thank you. Dari Sabang sampai Merauke, ada semangat awali pagi yang selalu hadirkan ceria, kehangatan sepanjang hari. Indomie seleraku, Indomie dari dan bagi Indonesia.
Lampung.